Yo, what's up guys? Balik lagi di Detik Indo bareng gue Dendi. Kayaknya gue punya kewajiban deh buat ceritain pengalaman gue ke kalian karena udah pakai Vivo V29 selama 1 bulan terakhir. Apa aja kelebihan dan apa aja kekurangannya? Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai video review Vivo V29 pemakaian 1 bulan. Let's go! Mungkin udah banyak banget komenan miring netizen buat V29 ini. Ya secara versi terdahulunya V27-nya tuh lumayan banget ngerusak pasar karena tumbenan Vivo bikin HP bagus tapi harganya juga affordable. Tapi gua rasa kalau kalian cuma baca specs di atas kertas tanpa pakai HP-nya tuh nggak bakalan dapat experience bagusnya pakai HP ini. Jadi Vivo V29 ini gua jadiin second daily driver gua. Jadinya lumayan sering kepake ini HP kayak buat bales-balesin WA kerjaan, terus sesekali bikin konten di sosmed. Bahkan V29 ini andalan gua banget kalau soal ambil foto portrait saat low light. Karena ada aura light portraitnya yang bikin foto portrait pada kondisi cahaya kurang tuh hasilnya tetap kinclong. Tapi karena HP ini ngedepanin desain dan kameranya, jadi langsung aja gua ceritain pengalaman gua. Buat yang pertama gua mau ngebahas soal desainnya dulu. Menurut gue desain V27-nya aja udah keren banget ya. Tipis, simple, enak dilihat. Nah di V29 ditingkatin. Keren, tipis, simpelnya tetap ada tapi ditambah kesannya jadi kelihatan lebih mahal. Apalagi pas dipegang asli tuh, bahan back cover kacanya makin bikin kerasa lebih mahal. Pinternya Vivo juga bikin finishing kacanya itu matte yang ada teksturnya. Jadi ningkatin grip pada saat kita genggam, nggak licin. Tapi di sini peningkatan yang berasa signifikan ada di bump kameranya. Bentuknya jadi kelihatan lebih enak dilihat, apalagi peletakan aura light portraitnya yang di bawah kamera ini kesannya jadi kelihatan lebih cakep. Kalau soal desain layar sebenarnya mirip-mirip ya, nggak ada upgrade yang berarti. Masih tetap punya 3D curve di bagian tepinya, bezelnya tetap tipis. Tapi upgrade sebenarnya ada di panel layarnya cuy. Jadi layar Vivo V29 tetap masih pakai panel AMOLED 6,78 inci, cuma resolusinya naik jadi 1,5K. Otomatis kerapatan pixelnya juga naik dari 388 ppi jadi 453 ppi. Refresh rate-nya 120 Hz, instant touch sampling 1000 Hz, peak brightness-nya 1300 nits, panelnya udah 10 bits dan udah support HDR10 juga. Sebenarnya pakai resolusi Full HD Plus di V27 aja pengalaman buat dipakai nontonnya tuh udah enak banget. Ini di V29 ditambah jadi 1,5K resolusinya. Ya otomatis layarnya buat nampilin konten kelihatan lebih tajam, warnanya juga pekat. Lu bakalan betah banget deh nonton konten HDR di Vivo V29. Terus lu juga bisa aktifin aplikasi apa aja yang mau lu setel jalan di refresh rate 120 Hz. Gak kayak HP lain yang refresh rate-nya tinggi tapi geser-geser home screen aja nggak aktif tuh refresh rate. Buat dipakai main game juga enak, layarnya anti delay. Jujur aja, sejak gue pegang buat push rank ML gue selalu pakai V29 karena ya seenak itu layarnya. Fitur always on display juga udah ada cuy dan bisa selalu nyala. Fingerprint scannernya juga udah in display yang kecepatan baca jarinya tuh lumayan kenceng. Cuma kurangnya di speakernya aja yang masih mono. Tapi keluaran suaranya lumayan enak sih karena ada fitur audio boosternya. Jadi bikin bassnya tuh makin berasa dan vokalnya juga makin jelas. Terus buat fitur NFC-nya juga udah ada dan gak cuma bisa ngecek atau ngisi saldo uang elektronik. NFC-nya juga udah multifunction yang bisa buat gantiin kartu akses card buat masuk gedung. Buat SIM tray-nya cuma bisa masuk 2 SIM card tanpa adanya slot SD card. Terus buat kameranya cukup bisa diandelin karena dia pakai kamera depan yang cukup gede resolusinya. 50 megapiksel yang ada EAS-nya. Kamera utama juga 50 megapiksel yang pakai sensor dari Samsung GN6 yang udah dilengkapi OIS. Ditemenin kamera 8 megapiksel super wide angle dan 2 megapiksel monokrom kamera. Ada juga flashlight yang berisi 2 LED dan yang terakhir yang beda dari HP lainnya yaitu Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Sepengalaman gue pakai fitur ini sebenarnya mirip ring light yang biasa dipakai orang buat bikin konten foto atau video. Yang bikin tambah kerennya lagi, warna atau temperatur dari Aura Light Portrait-nya ini bisa kita atur, mulai dari warm sampai cool. Dengan cara geser-geser slidernya aja. Atau kalau mau lebih simple, biarin aja di posisi auto, biar AI-nya yang menyesuaikan.
Fitur ini kepake banget buat bikin foto atau video lo jadi lebih enak dilihat. Kalau misal kita lagi ada di kondisi penerangan yang kurang memadai, banyak cahaya, merah, biru, atau kuning, tinggal hidupin aja aura light portraitnya. Dan tara, menurut gua hasil fotonya jadi lebih enak dilihat ketimbang pakai flashlight biasa. Terus kamera depannya punya fitur autofocus group foto. Ini bikin gampang ambil foto saat selfie barengan karena field of view-nya bisa kita lebarin lagi. Sementara buat hasil foto dari kamera belakangnya, di main kamera maupun di ultra wide-nya sih gua nggak ada komplain ya. Hasilnya tajam, cakep, warnanya juga enak dilihat. Paling kadang yang suka beda tone warnanya itu ada di kamera utama dan kamera ultra wide-nya. Oke, ini adalah contoh video dari Vivo V29 di resolusi 1080p 30 fps, super steady-nya on. Nice, bisa di 60 fps dan super steady-nya on. Kalau misalnya kita cobain jalan, wih, stabil. Stabil ya? Kelihatan dari viewfinder, stabil banget. Nice. Terus ngadepin dynamic range, wih, halus banget cuy. Halus. Nice ya, dramatis banget langitnya. Nah ini dia bisa di 4K 30. Ini full HD-nya 1080p 30 fps-nya gua nggak tes karena udah terwakilkan sama 60 fps-nya. Kalau misalnya kalian mau lihat skin tone-nya kayak gini. Nah, kayak gini skin tone-nya di kamera utamanya Vivo V29e. Ini nggak bisa pakai tangan kiri karena lagi megang handphone juga. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kita cobain pindah ke kamera kamera ultra wide nggak bisa ya kalau di 1080 60 fps, biasanya di 1080 30. Tapi nice banget nih dynamic range-nya. Oke, kita cobain di 4K 30. Oke, ini adalah contoh video dari Vivo V29 di resolusi 4K-nya nih cuy. 4K 30 fps. Oke, dynamic range-nya cakep banget ya. Awannya hari ini mantep banget, dramatis sekali. Terus kalau misalnya kita cobain autofocusnya nggak ngedredut ya, langsung on point gitu. Nice, smooth. Oke, ini ultra steady-nya on. Jadi di 4K 30 ultra steady-nya on, dan ini enak banget kalau buat ngevlog. Stabil. Nice nih. OS-nya bekerja dengan baik, dibantu sama EAS-nya juga tentunya. Kayak gitu, dynamic range-nya mantep banget cuy. Kalau misalnya kita lihat skin tone di kamera utama kayak gini, gua pegangnya pakai tangan kanan juga ya, karena handphone tangan kirinya pakai megang handphone juga. Oke, kayak gini. Misalnya kalian mau ngevlog pakai kamera belakang juga bisa nih cuy. Tapi asikan pakai kamera depan ya. Oke, kita pindah ke kamera depannya deh kalau buat ngevlog kayak gimana. Oke, ini adalah contoh video dari kamera Vivo V29 di resolusi 1080p 60 fps. Kayak gini. Dia ada fitur steady face namanya, dia bisa bikin lebih stabil, tapi kita coba matiin dulu. Habis ini kita nyalain. Kayak gini, kalau misalnya sambil jalan. Dynamic range-nya sayang sekali, muka gue jadi underexpose, sementara belakangnya masih cukup kelihatan ya. Sayang sekali, tapi kalau begini oke. Nah, kalau misalnya belakangnya nggak underexpose, pas gitu mukanya kita yang underexpose. Kalau belakangnya overexpose, muka kita baru bisa jelas. Oke, kita cobain fitur yang steady face-nya tadi. Nah, ini fitur steady face-nya, dia agak nge-crop sedikit ya. Nah, tapi dynamic range-nya juga masih agak kurang bisa ngelawan di matahari terik. Tapi kalau misalnya
dipakai buat ngevlog, ini lebih stabil ya cuy. Stabil banget malah. Gokil. Ini juga bisa 4K loh cuy, 4K 30. Kita cobain ya, 4K 30-nya. Ini skin tone-nya mantep. Skin tone-nya bagus. Emang lagi agak keringetan di sini. Habis jalan-jalan dari tadi ngetes HP. Oke, kita cobain 4K 30-nya. Oke, ini adalah contoh video dari Vivo V29 di resolusi 4K 30 fps dengan steady face-nya off. Kayak gini. Gue sih prefer di 4K ya. Di 4K tadi nggak kayak di 60 fps, dia wipe out banget belakangnya, sangat-sangat overexposed di belakangnya. Tapi di sini lebih bagus ya di 4K 30. Mendingan perekaman video kalau lagi cahaya terang gini mendingan di 30 fps aja sih. Tapi kalau misalnya di 60 fps tuh kayak misalnya buat bikin konten-konten gitu, kalau lagi ngevlog nggak terlalu yang belakangnya terang banget, itu bisa dipakai 60 fps nya. Tapi ini detailnya cakep ya, skin tone-nya juga warnanya bagus. Kalau misalnya begini, nah tuh skin tone-nya bagus banget warnanya. Ini juga kestabilannya kayak gini. Oke, kita balik ke studio. Buat softwarenya dia pakai FontOS OS 13 yang berbasis dari Android 13, belum di Android 14 ya. RAM-nya ada yang pilihan sampai 12 GB, tapi unit yang gua review di 8 GB. Dan internal storage-nya 256 GB. Buat SoC-nya, V29 pakai Snapdragon 778G yang emang udah terkenal bagus buat stability dan efisiensinya. Cuma yang jadi pertanyaan gue, kenapa nggak sekalian pakai 782G ya? Kan udah dibawa tuh sama adenya si iQOO Z7. Kalau dilihat secara performa SoC, emang sih malah downgrade. Secara V27-nya aja skor Antutunya tuh dapat 735 ribuan. Sementara V29 cuma dapat skor Antutunya di 616 ribuan. Tapi lihat HP itu nggak cuma dari skor sintetisnya aja cuy. Lihat juga optimize saat main gamenya. Nih, kalau main Mobile Legends, V29 bisa kebuka grafik ultra 90 fps. Dibanding V27 yang cuma kebuka ultra high 60 fps. Otomatis experience mainnya jauh lebih enak karena FPS-nya juga lebih tinggi. Main cukup lancar, gejala frame drop juga nggak gua temuin di sini. Dan dia bisa dapat rata-rata FPS-nya itu cukup tinggi di 85 fps. Dan kerennya di HP setipis ini, selama main 2 match, suhu maksimalnya cuma ada di sekitaran 39 derajat aja. Kalau main PUBG Mobile, settingannya bisa di smooth extreme sampai HDR Ultra, sama kayak di V27. Main di sini juga cukup enak, lancar, nggak ada problem berarti lah. Gyronya juga bisa diandelin kalau buat ngeker-ngeker. Dan FPS rata-ratanya dapat di 58 fps. Kalau buat main Genshin, taruh aja di settingan medium 60 fps. Main di sini lumayan aja sih, dibilang enak banget juga enggak, tapi dibilang nggak enak ya lumayan. Sebenarnya main juga nggak ada frame drop yang berlebih, tapi FPS rata-ratanya agak kecil di 38 fps. Pokoknya selama gue pakai HP ini aman-aman aja, main game asik, multitasking juga disikat. Terus buat baterainya dia punya kapasitas 4600 mAh yang kalau dibuat nonton YouTube selama 30 menit baterainya berkurang 5%. Terus kalau buat scrolling TikTok baterainya berkurang 6%. Lumayan ya, masih normal. Buat pemakaian gue kayak buat bikin video konten, push rank, buka sosmed, nonton kalau sempet. Palingan kalau pagi jam 8 baterainya full baru ngecas lagi pas udah mau masuk malam hari. Kuatlah nemenin gue seharian. Terus buat ngecasnya dia udah dapat charger 80 watt yang kalau ngecas dari 1 ke 50% butuh waktu 14 menit. Dan buat ngecas ke 100% butuh waktu 53 menit. So menurut gua sebenarnya kalau kebutuhan kalian sesuai sama targetnya Vivo V29 di aspek kamera, desain dan layarnya yang cakep, menurut gua akan sangat worth it buat beli HP ini. Gak melulu soal SoC kenceng, ngebut ala HP gaming. Ya, walaupun 778G juga masih enak diajak kenceng-kencengan. Dan buat harganya di situs resminya Vivo V29 yang varian 8256 itu di 6 juta kurang 1000. Dan buat yang varian 12512 itu di 7 juta kurang 1000. Tapi pas gua cek di marketplace udah ada kok yang jual 5 juta lebih dikit buat yang varian 8256. Dan 6 juta kurang dikit buat yang varian 12512 GB. Jadi makin worth it kan ya. Dan segitu aja review Detek Indo buat pengalaman pakai Vivo V29 selama 1 bulan ini. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir.
Jangan lupa subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit, ciao.